Kedatangan 4 Gorosei dengan jalan teleportasi lingkaran sihir memunculkan sebuah pertanyaan besar, yaitu apakah Im-sama juga bisa dipanggil dengan teknik tersebut. Lalu pada chapter 1111 mendatang ada kemungkinan jika Zoro dan Sanji akan ikut bertarung melawan para Gorosei. Yo, welcome back kembali lagi di channel Atoa Hayato. Bagaimana kabar nakama sekalian? Semoga selalu baik-baik saja. Iyasa chapter 1110 benar-benar sangat menarik, di mana akhirnya kita melihat wujud kelima Gorosei tanpa siluet lagi. Beberapa dari mereka pun sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Iya, ini adalah segmen real review. Di sini Mimin tak hanya akan memberikan alur cerita saja, tetapi akan mengupas lebih mendalam hal-hal menarik yang muncul. Bagi nakama sekalian yang hanya ingin tahu alur ceritanya, bisa nonton video segmen full story yang sudah Mimin upload sebelum video ini. Oke lah, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke pembahasannya. Bagian awal chapter menunjukkan orang-orang yang terkejut dengan proses pemanggilan para Gorosei. Beruntung mereka berada jauh dari lokasi munculnya para Gorosei itu, karena jika tidak mereka akan bernasib sama seperti orang-orang yang langsung pindah alam ketika melihat wujud Gorosei Saturn. Nah, jika diperhatikan terlihat banyak petir hitam yang muncul dari lokasi kedatangan Gorosei. Bahkan narator sendiri juga mengkonfirmasi bahwa petir hitam menghujani dari langit. Nah, hal ini berarti para Gorosei bisa dikatakan punya haki yang sangat-sangat kuat, yang membuat orang-orang lemah tidak bisa bertahan jika melihat wujud mereka, apalagi ketika kekuatan awakening mereka sedang aktif. Selanjutnya di ruangan para Gorosei ada sebuah lingkaran sihir yang tentunya bekas dipakai oleh para Gorosei itu untuk berpindah tempat. Nah, ketika melihat itu Mimin jadi bertanya-tanya, apakah Im-sama juga bisa dipanggil oleh para Gorosei dengan skema teleportasi tersebut? Dalam hal ini Mimin rasa jawabannya bisa. Iya, Im-sama bisa diteleport juga oleh para Gorosei menggunakan lingkaran sihir itu. Ya, mungkin karena kemampuan Zoan para Gorosei dan Im-sama itu punya keterkaitan yang kuat berdasarkan peristiwa sejarah yang terjadi pada abad kekosongan. Ya, selanjutnya wujud para Gorosei pun diperlihatkan secara sempurna, bahkan itu adalah wujud dalam mode full Zoan-nya. Nah, di sini mari kita bahas satu persatu wujud monster dari para Gorosei. Yang pertama adalah Saint Saturn. Sudah jelas ya, dia adalah Gyuki atau Usioni, yokai berkepala sapi dan berbadan laba-laba. Yuki atau Usioni sendiri adalah yokai yang suka menghirup racun. Dalam cerita mitologinya, Gyuki bisa menimbulkan kutukan yang mengerikan atau membawa penyakit. Ya, hal itu sejalan sih dengan salah satu kemampuan mengerikan dari Gorosei Saturn, yaitu kaki-kakinya yang sangat beracun. Lanjut, yang kedua adalah Saint Mars dengan monsternya yang bernama Itsumade. Nah, Itsumade merupakan salah satu yokai dalam mitologi Jepang. Dia memiliki wajah manusia namun juga punya paruh runcing dan tubuh ular serta bersayap. Itsumade juga punya cakar yang mengerikan. Nah, dalam kisah mitologinya, Itsumade sering muncul di langit malam pada saat terjadi masalah seperti wabah penyakit ataupun bencana, atau dia juga bisa terbang di atas medan pertempuran di mana banyak orang yang sudah tewas. Kemudian yang ketiga adalah Saint Topman Walkuri dengan monsternya yang bernama Hoki. Ya, monster itu berwujud babi hutan raksasa yang diduga berasal dari cerita rakyat di Cina. Monster ini juga terkenal atas kisah legendanya yang sering meneror penduduk di pedesaan. Lanjut, yang keempat ada Saint Nasujuro dengan monsternya yang bernama Bakotsu.
Ya, Bokotsu ini adalah yokai berbentuk tengkorak ya, yang disebut sebagai perwujudan dari roh kuda yang mati terbakar. Lanjut lagi, yang terakhir adalah Saint Jupiter. Wujudnya paling absurd ya, dia adalah monster cacing atau Sunworm. Nah, untuk Sunworm ini tidak banyak informasi yang bisa Mimin dapatkan. Hanya wujudnya terlihat seperti cacing raksasa yang sering muncul dalam cerita-cerita fantasi modern. Oke, lanjut lagi. Setelah menunjukkan semua wujud mereka, salah satu Gorosei langsung beraksi. Dia adalah Gorosei Nasujuro. Ya, dengan cepat dia bisa menebas para pasifista dengan tebasan es yang membekukan sistem dalam pasifista, sehingga Seibok itu pun langsung berhenti bergerak. Nah, kekuatan Nasujuro ini sangat mirip dengan Brook yang juga punya kemampuan untuk melakukan tebasan es yang bisa membekukan. Selain kemampuannya yang bisa dikatakan mirip karena sama-sama membekukan, wujud kuda Nasujuro juga mirip sekali dengan Brook karena sama-sama berwujud tengkorak. Ya, sepertinya kemampuan es mereka bisa dikatakan berasal dari tempat yang sama, yaitu dari dinginnya alam baka. Mengingat kisah Bokotsu ini juga merupakan perwujudan dari roh kuda yang sudah mati terbakar. Namun Gorosei botak ini tentu terlalu kuat untuk Brook jika mereka harus berhadapan satu lawan satu. Walaupun punya kemampuan yang sama tentang es, tetapi sang Gorosei punya haki yang sangat-sangat kuat, yang bahkan digambarkan dengan petir hitam yang menggelegar di langit. Karena itulah sosok yang bisa melawan pendekar pedang dari pemerintah dunia itu tentu adalah Roronoa Zoro, yang juga punya haki tingkat tinggi. Nah, di sini ada sebuah cocok logi angka yang menarik nih, di mana ada kemungkinan pada chapter 1111 mendatang Zoro akan bertarung melawan Nasujuro. Iya, cocok loginya bisa dikaitkan dengan tanggal ulang tahun Zoro, yaitu tanggal 11 bulan 11. Dan harga buronan Zoro saat ini adalah 1.111 juta berry. Jadi sepertinya pada chapter 1111 mendatang Zoro akan mendapatkan sebuah cerita yang menarik, dan melawan Gorosei tentu adalah suatu hal yang sangat kita nantikan. Oke, lanjut lagi, kita akan melihat aksi dari monster burung Itsumade yang berusaha untuk menembus pertahanan Frontier Dome. Namun serangan pertama Itsumade gagal menembus pertahanan buatan Vegapunk itu. Nah, di sini ada kemungkinan jika Sanji akan bertarung melawan monster Gorosei Mas tersebut dalam wujud Itsumade-nya. Karena saat ini posisi Sanji ada di bawah Itsumade, dan dia sangat khawatir jika burung raksasa itu bisa menghancurkan kubah pelindung Labopes. Jika hal itu terjadi, maka Nami dan yang lainnya akan dalam bahaya. Tentu di sini Sanji akan berjuang keras agar hal itu tidak terjadi. Ya, selain itu Sanji yang bisa berlari di udara tentu sangat cocok melawan musuh yang bisa terbang seperti Itsumade. Oke, lanjut lagi, kita beralih pada pertarungan Zoro versus Lucci yang bisa dikatakan berakhir karena sebuah hal konyol. Ya, hal konyol yang Mimin maksud adalah ejekan Sanji kepada Zoro yang mengatakan bahwa Zoro adalah beban. Ya, Zoro tidak terima setelah mendengar ejekan dari Sanji itu. Dia pun langsung terlihat unggul dari Lucci, dan puncaknya dalam sekali serangan Zoro bisa menjatuhkan Lucci. Ya, jadi apakah di sini Zoro memang benar-benar tidak serius ketika bertarung melawan Lucci? Ya, sepertinya ada kemungkinan begitu ya, karena kan Zoro bisa mengalahkan Lucci juga tanpa menggunakan bandana pusakanya. Nah, kita sampai pada pembahasan pertarungan terakhir di chapter ini, yaitu Luffy melawan Saturn dan Jupiter. Di sini Luffy tidak sendirian ya, dia sudah dibantu oleh kedatangan dua raksasa legendaris, yaitu Dory dan Brogy. Bahkan mereka langsung menyerang kepala cacing Jupiter dan berhasil memotongnya. Tapi tentu saja Mimin yakin Jupiter belum kalah ya. Besar kemungkinan dia juga punya kemampuan regenerasi super seperti Saturn. Nah, di sini menariknya sang babi hoki belum bergerak. Dia masih diam dan tidak melakukan serangan apapun. Tampaknya di chapter depan hoki babi ini akan mulai bertarung.
dan akan terbentuk skema pertarungan 3 lawan 3, di mana ada 3 Gorosei yang akan melawan Luffy, Dory, dan Brogy. Kemudian 2 Gorosei sisanya akan berhadapan dengan Zoro dan Sanji, seperti yang sudah Mimin jelaskan di atas. Oke, itu aja pembahasan untuk segmen Real Review chapter 1110 ini. Yosa, Mimin atau Hayato, terima kasih. Oke, cukup sekian video kali ini. Semoga nakama sekalian menyukainya. Terima kasih udah nonton ya. Jangan lupa like-nya dan subscribe channel Atowa Hayato. Yo!